Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Video kali ini masuk unit dari Bekasi ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar terlebih dahulu. Ada unit Samsung A14 ini ya. Dengan kondisi masuk saat ini tidak menyala sama sekali. Apakah sudah diperbaiki kah sebelumnya? Saya bongkar terlebih dahulu. Ini sudah dilakukan pembongkaran ya sebelumnya, sebelum masuk ke saya. Ini dia unitnya dengan posisi ini belum pernah diperbaiki ya untuk mesinnya. Saya coba analisa dulu via power supply untuk mengetahui kerusakannya ya. Nah, ini saya pasang arus power supply ke mainboard. Ini tidak ada shot sebelum on, dan ini tombol powernya saya pasang terlebih dahulu ya. Tombol powernya ada di cover, dan ini saya tekan power on, ini hanya naik di 0,002 ya. Ini ampere gantung yang menyebabkan ini tidak bisa nyala sama sekali. Ampere gantung seperti ini menandakan bahwa CPU bekerja, namun hanya saja data dari internal storage tidak terbaca ya. Kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan, bisa jadi data yang korup, bisa jadi IC internal yang rusak ya. Maka dari itu ini saya langsung masuk ke tahap penanganan saja. Kita dalami, kita perbaiki, kita tangani, kita perbaiki. Mudah-mudahan bisa selamat sampai dengan normal kembali. Oke, setelah melakukan pendalaman di unit ini ya, setelah saya teliti, saya telusuri kerusakan yang terjadi. Ini unit di kalengnya terdapat penyok. Ini menandakan bahwa unit ini telah terkena tekanan ataupun benturan yang keras ya, sehingga area ini terlihat ada penyokan, dan di sebelah sini ini area CPU-nya ya, yang mana tekanan menyebabkan area CPU ini lost connect untuk pembacaan datanya, sehingga menyebabkan unit ini tidak bisa dinyalakan sama sekali. Tekanan yang berlebihan ya, memang seperti itu kasusnya, sering terjadi dan banyak masuk ke meja saya juga akibat terjatuh ataupun kena benturan ataupun diinjak ataupun tergilas ya. Area ini sensitif sekali terhadap tekanan dikarenakan area ini menjadi sumber utama kehidupan di semua device ya, terutama device yang menggunakan CPU ya. Kalau device yang tidak menggunakan CPU itu namanya delman, karena kalau delman dia menggunakan kuda ya. Buka kaleng terlebih dahulu. Ini saya lepas
IC MMC untuk pertama kalinya, karena kebanyakan seri lawas itu IC internal bermasalah ya. Tapi sayang sekali ini bukan seri lawas, ini termasuk kategori seri baru. Jadi ini saya bongkar untuk memastikan kondisi healthy statusnya terlebih dahulu untuk IC MMC ya. IC MMC sudah terlepas dengan sangat sempurna. Saya bersihkan sisa timah dan lem. Lanjut saya ratakan dengan Goldwick sampai benar-benar permukaannya bersih sempurna, tidak ada kotoran tersisa. Harus benar-benar sempurna ya, jangan sampai ada kotoran apalagi ada lumpur. IC MMC rebel ulang dan cek di UP IMMC Toolbox. Ini saya gunakan toolbox untuk mengecek status healthy-nya. Dan ini terlihat ROM masih utuh, terbaca dengan sempurna, dan untuk healthy statusnya ini masih sangat baik ya, walaupun 20-30% SLC MLC ini menandakan IC MMC masih sehat. Perbaikan berlanjut berarti tersangkanya bukan dari IC MMC, melainkan ada loss connect pin BGA yang menyebabkan unit ini mati ya, karena imbas dari PCB yang terkena benturan ataupun unit yang terbanting, entahlah, pasti unit ini mati. Kerusakan awalnya ataupun penyebab utamanya tidak diketahui, karena yang saya lihat dan saya lakukan pendalaman tadi menyatakan ada bengkokan di kaleng cover, menandakan IC telah terjadi benturan di area atas ya, yang menyebabkan unit ini tidak bisa berfungsi. Perbaikan lanjut ke IC CPU, dan IC CPU sudah terangkat. Lanjut bersihkan sisa timah yang masih menempel sampai semuanya bersih, tidak ada bagian yang tersisa untuk timahnya. Bersihkan dengan cairan pembersih, jangan dicuci pakai sabun, nantinya susah keringnya ya. Bersihkan dengan thinner aja secukupnya, jangan semuanya. Perbaikan area CPU ini berlanjut karena area CPU tidak dapat menyelesaikan masalah juga. Perbaikan ini saya lanjutkan ke IC power, yang mana IC power ini menjadi supply utama untuk menghidupkan keseluruhan part yang terdapat di PCB ini ya. Sumber utamanya ada dari IC power ini. Ini saya lakukan pengangkatan juga karena terlihat kaleng cover ini terangkat juga, karena mungkin ini imbas dari lengkungan ya. Entah kenapa ini LCD tidak pecah tapi mesin penyok seperti itu. Ada keanehan. IC power sudah terangkat. Bersihkan sisa timah yang masih menempel. Jangan pakai pacul, pakai Goldwick saja agar mudah dan tidak menyulitkan ya. Kalau pakai benda ataupun alat lain akan susah karena itu bukan peruntukannya. Bersihkan sampai benar-benar bersih. Bersihkan setelah semua rata menggunakan cairan yang tadi saya obrolkan. Dan ketiga IC ini sudah diangkat, berarti ya IC CPU, IMMC dan IC power. Lakukan rebaling di keseluruhan IC, dan yang mana ini IC CPU, ini Exynos untuk tipe ataupun serinya ya, ini seri Exynos. Yang mana ini saya bersihkan terlebih dahulu untuk sisa timah dan lem yang masih menempel di pin BGA nya. Saya lakukan pembersihan sampai benar-benar bersih sempurna. Harap hati-hati pada saat pembersihan IC ya,
utamakan suhu temperatur jangan terlalu panas agar tidak merusak IC, ragung dan pikiran Anda. Kalau terlalu tergesa-gesa, panas berlebihan menyebabkan overheat dan IC rusak, itu jangan sampai terjadi ya. Setelah IC bersih, siapkan plat BGA yang sesuai agar tidak memakan waktu untuk mencetak pin BGA-nya ya. Pastikan dengan tipe yang sama. Berikan timah, jangan dicampur bahan kimia apapun. Pastikan pin BGA sudah terlumuri dengan timah secara merata. Lap ataupun bersihkan sisa timah agar tidak menggeruntul dan nempel kalau dipanaskan. Kalau masih ada sisa timah di pinggiran bolongan ataupun di pinggiran cetakan BGA, dia akan menempel kalau tertiup angin hot air ya. Panaskan secara menyeluruh, pastikan semua pinnya sudah rata, lalu lepas dari cetakan dan hasilnya harus benar-benar sempurna dan tanpa ada kesalahan. Di keseluruhan pembersihan rebaling sampai ke pemasangan itu hindari kesalahan sekecil apapun. Nah, ini IC CPU sudah saya lepas dari cetakan dan saya bersihkan, lalu saya tiup-tiup sampai tiupannya itu membersihkan sisa cairan tadi ya. Dan ini hasilnya harus rata sempurna. Lakukan rebaling di IC power dan yang MC juga, prosesnya sama. Kalau semua sudah tercetak dengan sempurna, lanjut pasang. Ini pemasangan awal, saya pasang IC power, yang mana ini saya pasang pertama kali untuk memastikan supply sudah keluar dari IC ini ya. Nantinya kalau arus supply sudah mengalir semua ataupun voltasenya sudah sesuai kebutuhan, tinggal kita lanjut ke proses pemasangan IC yang lainnya. IC power sudah terpasang dengan presisi ya. Lanjut ke pemasangan IC CPU. Pastikan Anda sudah ngopi. Kalau yang tidak suka merokok jangan merokok. Kalau yang perokok sejati ya Anda silahkan merokok sambil menonton video ini, karena video ini bukan tontonan berkategori hiburan ya. Letakkan IC BGA yang sudah diberikan plug secara merata tadi ya. Pastikan panasnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk seri ini metode pemanasannya jangan terlalu tergesa-gesa, untuk panasnya jangan terlalu tinggi, karena tekstur PCB ini dia menggunakan tipe low temperatur ataupun panasnya tidak diharuskan menggunakan suhu ekstra tinggi ya. Jadi gunakan suhu yang standar saja. Ini yang saya gunakan suhu di angka 290, itu sudah cukup ya untuk pemasangannya. Pasang IC MMC untuk berikutnya setelah IC CPU tadi terpasang ya, karena tanpa IC MMC dia akan tetap gantung, ampernya gantung di 0,002 miliampere. Dan ini untuk IC MMC sudah terpasang, tidak ada pergantian part di unit ini, semuanya hanya metode rebaling only. Dan selesai itu semua, kita lanjut uji apakah unit bisa menyalakan. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikan ya, yang mana unit ini mengalami ampere gantung di awal masuk. Dan setelah saya lakukan pendalaman, ini unit terindikasi terkena benturan ataupun tekanan, sehingga menyebabkan
area CPU tidak terkoneksi dengan sempurna yang mengakibatkan hubungan yang tidak sempurna di antara kedua chip ini. Perbaikan yang saya lakukan di unit ini, repair IC power ini saya lakukan rebaling only. Kemudian IC CPU dan eMMC terakhir ini saya lakukan pengecekan, dan data ini masih terbaca dengan baik dan kondisi healthy pun ini masih sangat sehat ya, tidak ada kerusakan di IC eMMC, di data maupun di healthy-nya. Di sini tidak ada pergantian part, hanya saja melakukan perbaikan rebaling only di keseluruhan IC ya, 3 IC di bagian belakang dan di bagian depan. Dan poinnya ini chip bad connected ya, sehingga menyebabkan unit ini tidak bisa menyala dan hanya ampere gantung saja yang bisa terdeteksi oleh power supply. Dan setelah melakukan perbaikan ini saya uji kembali menggunakan arus power supply, apakah dia sudah ada perubahankah untuk arus kerjanya ya. Ini saya coba pasang arus power supply, ini saya on kan. Nah ini kalau di on kan dia sudah ada pergerakan di 0 sampai 2 ya, tertinggi sampai 0,4. Ini menandakan bahwa unit sudah bisa menyala kalau ampere sudah seperti ini ya. Perbaikan sudah ada perubahan, yang mana tadinya ini ampere gantung sekarang sudah dapat bisa menyala. Untuk mengujinya ini saya pasang ke LCD untuk memastikan bahwa unit sudah dapat bisa menyala dengan sempurna ya. Nah ini mesin sudah terpasang ke LCD ya. Coba saya pasang baterai lalu saya charging, apakah bisa menyalakan. Nah ini sudah ada timbul logo petir ya, artinya unit sudah dapat bisa menyala. Saya tunggu sampai logo petir berjalan dan ini sudah bisa berjalan ya, artinya ini sudah ada perubahan. Tinggal saya on kan saja apakah bisa menyala. Ini saya on kan ya. Nah ini sudah bijil logo Samsung di booting pertama ya. Saya tunggu sampai dia masuk ke lock screen ataupun ke menu utama. Ini sudah masuk ke booting kedua. Nah ini unit sudah masuk ke menu awal ya. Nah ini sudah masuk ke menu utama, artinya perbaikan sudah selesai, tinggal kita pasang keseluruhan part dan uji fungsi. Untuk datanya sendiri ini seperti yang sudah di reset ya, karena ini aplikasinya kosong semua, tidak ada aplikasi user ya. Saya masuk ke tentang ponsel saja. Ini tentang ponselnya Galaxy A14 dengan email, ini keduanya masih ada, tidak ada perubahan di sistem ya. Hanya saja mungkin ini pernah dilakukan reset ataupun flashing sebelum masuk ke sini ya, jadi ini data user tidak ada semua. Dan ini perbaikan sudah selesai, tinggal saya lengkapi dulu keseluruhan part dan kita uji fungsinya satu persatu. Apakah fungsinya normal semua? Kita lihat saja setelah semua part terpasang ya. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Mulai dari kamera, kartu SIM sudah saya pasangkan. Saya uji mulai dari kamera. Ini kamera depan normal, kamera belakang potret. Untuk video cek. Untuk perekam video normal ya. Cek. Jaringan wifi, center, bluetooth juga sudah on semua ya. Untuk jaringan ini 4G keluar. Untuk jaringan ini normal ya, normal semua, dan mungkin sudah pengecekan semuanya sudah normal dan tidak ada fungsi yang bermasalah. Untuk lainnya ini sudah normal. Dan ini untuk spesifikasinya dia menggunakan ini versinya versi Android 14 binary 8. Patch Androidnya ini 1 Oktober
2024. Dan ini kalau misalkan PRP mode, dia tidak akan ada muncul factory reset di recovery mode ya. Kalau seri seperti ini harus menggunakan metode ISP ataupun angkat ICMMC. Dan untuk internal storage-nya ini dia menggunakan 6/128 GB ya untuk internal storage-nya. Video ini saya akhiri perbaikan unit Samsung A14 A145F ya, yang mana unit ini masuk ke kondisi mati total. Perbaikan di CPU, eMMC dan IC power, labeling metode. Dengan kasus awal ini terindikasi terkena tekanan kuat ya, ataupun terkena benturan keras, sehingga menyebabkan area tersebut bermasalah. Perbaikan tidak ada pergantian part, hanya melakukan rebaling only dan perbaikan selesai. Untuk yang punya unit ini dari Bekasi ya, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.